Disilakan ini Pak Yakobus untuk langsung memandu acara Lentera Minggu. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve, mari kita buka Lentera Minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karena dengan keagungan-Mu, kami selalu bersyukur bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang tunduk kepadamu, dan dengan penuh rahmat dari Yesus Kristus kami menjadi pribadi yang dekat kepadamu. Berkatilah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu menjadi pribadi yang terus melatih diri kami dalam hidup iman dan rohani kami, dan selalu setia kepadamu untuk selama-lamanya. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, hari ini kita akan membahas suatu tema latihan rohani. Latihan rohani atau LR merupakan sintesis pengalaman rohani transformatif Santo Ignatius. Latihan rohani membentuk kerohanian Santo Ignatius dan selanjutnya menjadi kekayaan rohani untuk sesama serta merupakan cara reksa jiwa-jiwa. Latihan rohani berisi kumpulan bahan dan petunjuk meditasi atau kontemplasi yang tersusun dalam sebuah dinamika sebagaimana termuat di dalamnya. Dan itu sudah built-in atau lengkap. Sebagian dari dinamika latihan rohani tersebut tampak pada pengelompokan isi meditasi dalam 4 minggu. Pengelompokan isi ini dilengkapi dengan pelbagai catatan, aturan tambahan, serta patokan yang membantu proses menjalankan latihan rohani. Yang pertama, latihan rohani sebagai pengalaman rohani transformatif Santo Ignatius. Menurut asal-usulnya, latihan rohani adalah pengalaman pribadi Santo Ignatius. Karena itu ketika seseorang berbicara tentang asal-usul teks latihan rohani, pada umumnya merujuk pengalaman-pengalaman Santo Ignatius. Pengalaman rohani di Loyola biasa ditunjuk sebagai akar pertama dan sumber dari sebagai komponen latihan rohani. Inti dari pengalaman ini adalah pertobatan. Wujudnya berupa rencana baru dan kehendak kuat untuk hidup bagi kemuliaan Allah yang besar dan pelayanan ilahi. Pengalaman lain adalah ketika Santo Ignatius tinggal di Manresa. Kesadaran kuat akan dirinya sebagai orang yang berdosa secara istimewa terjadi di Manresa ini. Di sana pula Santo Ignatius telah menjalankan pengakuan dosa di Montserrat, melakukan laku tanpa keras atau tapa keras dan doa-doa panjang dengan merenungkan secara intensif misteri-misteri hidup Kristus. Diego Lainez, satu dari 6 sahabat pertama Santo Ignatius, berpendapat bahwa latihan rohani adalah buah pengalaman Santo Ignatius di Manresa. Geronimo Nadal menempatkan pengalaman di Manresa sebagai momen kelahiran serikat melalui meditasi panggilan raja dan 2 panji. Mengenai pengalaman Ignatius di Manresa, Ignacio Casanopas menggambarkan Santo Ignatius dalam sebuah pembandingan antara sebelum dan sesudah berada di Manresa. Casanopas menggambarkan bahwa pada Santo Ignatius, ketika berada di Manresa terjadi perubahan yang luar biasa. Ketika tiba di Manresa, Santo Ignatius diibaratkan sebagai seorang tukang yang belum terampil dengan pernik-pernik indahnya produk pertukangan. Kendati sudah mengerti dengan jelas tugas-tugasnya, setelah keluar dari Manresa ia bak seorang seniman ulung dan sempurna dengan segala keahlian serta kelembutan sentuhan batin. Setelah pengalaman di Manresa, Santo Ignatius menjadi pribadi dengan keterampilan pengenalan batinnya yang diterangi oleh pengalaman luar biasa, hingga memperjelas pelbagai misteri hidup beriman. Sebagai warisan rohani, latihan rohani bermanfaat bagi semua orang beriman. Senyatanya telah banyak orang terbantu oleh latihan rohani.
Mereka bisa memetik kekayaan rohani dari pengalaman menjalani latihan rohani. Sejarah yang panjang juga menunjukkan bagaimana latihan rohani bermanfaat untuk membimbing dan membentuk seseorang yang dengan sungguh-sungguh mencari dan menghayati kehendak Allah. Berbagai studi tentang latihan rohani yang dibuat dari banyak sudut membantu kita untuk memanfaatkan dan menggunakan latihan rohani bagi kehidupan rohani konkret. Sampai saat ini latihan rohani membantu mengolah hidup batin dari suatu pengalaman di dunia yang selera dan kecenderungannya terus berjalan. Pengalaman Santo Ignatius sebagai pelaku latihan rohani, retretan, memperlihatkan langkah perubahan batin dari seorang kesatria yang bertobat, del caballero penitente, menjadi seorang kesatria rasuli, al caballero apostolik. Kesatria Rasul Ignatius ini dikobarkan oleh semangat pengabdian kepada Allah dan pelayanan terhadap sesama. Selanjutnya bisa dikenali langkah perkembangan semangat rasuli yang terungkap di dalam Ayudar a las Almas, membantu jiwa-jiwa. Semangat ini pada Santo Ignatius berkembang dari yang personal, menggerakkan dirinya sendiri ke semangat rasuli kelompok yang mulai tumbuh di Paris. Pada akhirnya bagi Santo Ignatius, Ayudar a las Almas mengungkapkan tekad, kesanggupan, dan kesungguhan untuk mencinta dan melayani dari corak hidup kelompoknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Yang kedua, dinamika latihan rohani. Dinamika latihan rohani membimbing dan mengarahkan perjalanan rohani retretan dengan struktur dan bahan-bahan serta patokan yang termuat di dalam latihan rohani tersebut. Dinamika utuh latihan rohani sendiri dimulai dengan asas dan dasar dan mencapai puncaknya pada kontemplasi mendapat cinta. Dinamika dan misteri utama disusun dalam bangunan 4 minggu latihan rohani yang dilengkapi dengan meditasi kunci. Sebuah hipotesis menegaskan bahwa asas dan dasar merupakan satu dari 3 saat penting yang menerangi perjalanan rohani seorang retretan dalam latihan rohani sebulan atau retret agung. Asas dan dasar membantu retretan untuk masuk ke pengalaman berelasi dengan Allah secara mendalam dan menghidupi kehadiran Allah. Beberapa memahami asas dan dasar sebagai inti dari latihan rohani. Yang lain memandang asas dan dasar sebagai ajaran kehidupan. Jeronimo Nadal menyebut asas dan dasar sebagai sintesis, sebagai prinsip dan garis besar kehidupan. Dalam asas dan dasar dirumuskan referensi hidup di hadapan Tuhan dan sikap-sikap batin yang mesti diambil di hadapannya. Di sini misalnya, tampak relasi antara asas dan dasar dengan materi-materi minggu-minggu yang lain. Dosa dalam minggu pertama bisa dipahami sebagai lawan asas dan dasar. Dalam meditasi hidup Kristus, minggu-minggu berikutnya, anak Allah yang menjadi manusia adalah asas dan dasar dari hidup ideal yang mesti diikuti oleh retretan. Di sini dalam latihan rohani, kata dinamika menunjuk suatu kesatuan batin yang dinamis, seperti organisme hidup. Dinamika tersebut menuntun retretan untuk mengalami transformasi melalui pengenalan mendalam diri sendiri, Allah dan kehendaknya. Kita melihat di sini bahwa bagi serikat Yesus, dinamika latihan rohani sebanding dengan dinamika konstitusi. Dengan metode yang ketat, latihan rohani disusun menurut logika pelaksanannya dalam 4 minggu. Dan ini merupakan isi pokok dari latihan rohani. Nomor-nomor pertama 1-20 merupakan keterangan yang bermanfaat, baik bagi yang memberi latihan rohani maupun bagi yang menjalankan. Termuat juga di dalam latihan rohani aturan-aturan yang membantu retretan untuk semakin mencurahkan diri sepenuhnya dalam mengikuti dinamika latihan rohani. Pelaksanaan latihan rohani didasarkan pada visi rohani 5 kebenaran pokok mengenai relasi kita dengan Allah: penciptaan, jatuh dalam dosa, penjelmaan, penebusan dalam Kristus, dan tujuan keselamatan manusia. Dalam konteks visi rohani, 5 kebenaran dasar dari dinamika latihan rohani ini adalah juga dinamika keselamatan. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak,
Pada paruh kedua, kita akan menggali lebih dalam tentang latihan rohani. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.